Halo, bersama saya Yuliantoro Ardi. Saya akan menyelesaikan tugas keempat, yaitu mengirimkan email ke lebih dari satu peserta didik dan interaksi dengan 5 komentar kelas. Kita langsung saja menuju classroom yang sudah dibuat. Di bagian classroom ini, langsung kita pilih anggota. Untuk mengirim email ke satu peserta didik, pilih satu peserta didik, kemudian pilih tindakan, pilih kirim email. Pada bagian email, ini sudah tampak satu alamat email sesuai dengan peserta didik yang kita pilih. Kemudian bagian subjek, saya ketikkan question atau pertanyaan. Kemudian di bagian isi, saya isikan pertanyaan yang sudah saya siapkan dan juga perintah, yaitu please answer the questions in the Google Classroom Streamline atau forum. Kalau sudah yakin, klik kirim. Itulah cara untuk mengirim email ke satu peserta didik. Untuk mengirim email ke beberapa peserta didik, caranya hampir sama, yaitu dengan cara klik ke beberapa peserta didik yang akan kita kirimi email. Saya di sini akan memilih 5 peserta didik saja. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian setelah memilih peserta didik yang akan dikirimi email, klik tindakan, kemudian klik kirim email. Ini sudah ada tampak beberapa alamat yang sudah dipilih tadi. Kemudian untuk subjeknya, saya samakan dengan yang tadi, yaitu question atau pertanyaan. Kemudian pertanyaannya pun juga sama, serta perintahnya juga sama, yaitu please answer the questions in the Google Classroom Streamline or forum. Kemudian klik kirim. Untuk meyakinkan bahwa email tadi yang sudah kita kirim ke peserta didik terkirim, kita buka email kita. Kemudian pilih pada bagian terkirim. Nah, di bagian terkirim ini sudah tampak ada 2. Yang tadi yang pertama yaitu dikirimkan kepada satu peserta didik, yaitu Stefan Toniardi tadi. Kemudian yang kedua yaitu kepada 5 peserta didik. Jadi ini menunjukkan bahwa email yang sudah kita kirim kepada peserta didik sudah diterima atau dikirimkan kepada alamat email yang dituju. Kemudian tugas berikutnya yaitu berinteraksi dengan 5 komentar kelas. Kita menuju pada bagian forum. Kemudian kita lihat di sini juga sudah ada 5 komentar kelas. Kita klik saja. Untuk membalas atau merespon, berinteraksi dengan
peserta didik di komentar kelas, kita arahkan kursor kita pada peserta didik satu persatu. Nah, pada bagian yang pertama, kemudian di bagian kanan itu ada tanda panah untuk membalas komentar ini. Jadi, kita klik saja satu kali, maka di situ sudah muncul secara otomatis alamat email yang dimiliki oleh peserta didik yang pertama. Pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik tersebut yaitu apa saja contoh dari recount text. Maka di sini akan saya ketikkan jawaban yang ditanyakan. Ketikkan contoh recount text, salah satunya yaitu cerita pengalaman pribadi atau personal experience. Kalau sudah, kita klik posting atau kirim. Untuk berikutnya yaitu pada peserta didik yang kedua. Peserta didik yang kedua ini menanyakan, what is the function of recount text? Sama caranya, klik pada bagian sebelah kanan yang berupa tanda panah. Kita klik satu kali, kemudian muncul email milik peserta didik yang kedua, baru kita beri jawabannya. The social function of recount text is to retell events for the purpose of informing or entertaining. Oke, kemudian kita posting atau kita kirim. Kemudian untuk peserta didik yang ketiga menanyakan apa bedanya recount text dengan narrative text. Kita klik pada bagian panah untuk membalas komentarnya. Perbedaan recount text dengan narrative text berdasarkan strukturnya, yaitu recount text terdiri dari orientation, series of events, dan reorientation. Kemudian yang narrative text terdiri dari orientation, complication, resolution,
dan reorientation. Oke, kemudian kita posting juga. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari peserta didik yang keempat, apakah experience termasuk recount text, Pak? Nah, ini juga sama cara membalasnya. Kita klik pada bagian tanda panah. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Definitely correct. Benar sekali. Kemudian kita posting juga. Dan yang terakhir dari peserta didik yang kelima, apakah experience apa saja jenis-jenis recount text? Thank you. Oke, ini juga caranya sama. Kita klik pada bagian panah, kemudian kita klik jenis recount text, yaitu personal recount, kemudian ada factual recount, imaginative recount, dan historical recount. Nah, kalau sudah, maka kita posting juga. Nah, demikian cara untuk berinteraksi pada komentar kelas. Jadi, untuk tugas yang keempat ini sudah selesai. Terima kasih.